Oke, halo, selamat datang kembali di channel YouTube PowerPro Study. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial cara membuat bab otomatis dan terisi secara otomatis, terutama untuk teman-teman yang saat ini sedang mengerjakan skripsi. Kalau begitu, langsung saja kita mulai. Pertama kita masuk ke Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word Office tahun 2019. Kita pilih blank dokumen atau dokumen yang kosong. Nah, pertama-tama kita atur dulu layoutnya. Nah, biasanya saya menggunakan yang ini, 4433. Oke. Orientation portrait, size-nya adalah A4 yang umum digunakan. Oke. Mungkin itu saja untuk layoutnya. Oke, sekarang untuk bisa membuat bab secara otomatis, kita akan menggunakan heading. Heading terletak di menu home bagian styles. Nah, di sini ada heading 1, heading 2. Kalau kita sudah menggunakan kedua heading ini, maka akan ada heading 3, heading 4, dan seterusnya. Heading 1 ini adalah bab. Oke, jadi kita bisa beri keterangan ini bab. Biasanya ukuran digunakan adalah 14 dengan tipe huruf Times New Roman, biasanya di tengah-tengah, bold, dan berwarna hitam. Nah, lalu kita masuk ke format yang di bawah, kita pilih paragraf. Nah, di sini untuk spesialnya kita non saja karena dia terletak di tengah-tengah. Nah, untuk after ini kita beri 3 saja. Dan line spacingnya 1,5. Biasanya skripsi itu 1,5. Oke ya. Heading 1 sudah. Kita masuk ke heading 2. Nah, ini biasanya untuk subbab. Misalnya 1.1, 1.2, 1.3, atau A, B, C, dan seterusnya. Ukuran digunakan biasanya 12. Ini Times New Roman. Biasanya itu rata kiri kanan. Biasanya bold dan berwarna hitam atau automatic. Sama seperti sebelumnya, kita masuk ke format, lalu pilih paragraf. Nah, di sini kita pilih hanging. Untuk jaraknya mungkin 1 cm saja. Dan line spacingnya sama seperti heading sebelumnya, yaitu 1,5. Nah, yang afternya mungkin kita bisa beri 2. Oke. Nah, sekarang muncul heading ketiga ya. Nah, heading ketiga ini adalah anaknya subbab dari subbab yang tadi. Ya, anak subbab. Misalnya 1.1.1, 2.1.2, dan seterusnya lah. Anak subbab. Nah, biasanya Times New Roman ya. Dan rata kiri kanan biasanya bold juga. Dan berwarna hitam atau automatic. Sama seperti sebelumnya, kita masuk ke format, paragraf. Nah, di sini kita pilih hanging saja 1 cm, dan ini juga 1,5. Nah, di sini 2 aja lah biar nggak terlalu besar jaraknya. Oke. Kita bisa menambah satu heading lagi khusus untuk kalimat-kalimat atau isi dari skripsi kita. Caranya kita pilih create a style. Nah, misalnya PowerPro style. Jadi ini terserah kalian mau beri nama apa. Sesuai dengan nama kalian boleh. Kita modifikasi. Nah, di sini tidak usah bold saja. Oke, kita naikkan. Nah, ini automatic warna hitam. Kita pilih format, lalu paragraf. Nah, di sini pilih first line karena bentuknya adalah suatu paragraf nanti yang agak menjorok ke dalam. Biasanya jaraknya 1 cm. Nah, ini 1,5. Nah, seginilah cukup. Kita pilih OK. Oke. Selanjutnya, kita tetap di menu home tapi pindah ke bagian paragraf. Nah, kita telusuri bagian ini. Multi-level list. Kita ke bawah, pilih define new multi-level list.
bisa kalian lihat angka 1 sampai 9 ini menunjukkan tingkatan atau heading tadi. Ini heading 1, heading 2, dan heading 3. Kita pertama-tama masuk ke heading 1 atau bab ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita klik more dulu untuk melihat secara lengkap define new multi-level list ini. Nah, di sini kita ketik bab, kita spasi, jadi kursornya ada jarak gitu setelah di spasi. Nah, di bagian number style, kita pilih angka Romawi saja, karena bab itu menggunakan angka Romawi. Nah, di link level to style, kita pilih heading 1, karena dia bab. Oke, di sini kita pilih nothing saja. Lalu untuk text indennya, mungkin bisa kita beri 0 cm saja. Dan, oke, jangan dulu oke ya. Kita lanjut ke tingkatan kedua, yaitu untuk subbab. Di sini kita pergi ke link level to style dulu, kita pilih heading 2. Ya. Selanjutnya, di sini include level number from, kita klik tanda ini, pilih level 1 karena kita ingin mengikutkan nomor bab tadi. Jadi kita pilih level 1. Nah, lihat muncul angka 1 Romawi. Kita klik titik. Nah, di bagian number style kita pilih angka. Ya. Nah, biasanya nomor itu kan tidak menggunakan angka Romawi, tapi menggunakan angka biasa. Kita centang saja legal style numbering. Nah, langsung berubah jadi angka biasa kan? Nah, untuk align add-nya kita pilih 0 saja. Jadi biar dia sejajar di ujung kertas. Text indennya mungkin 1 cm saja. Kita lanjut ke level yang ketiga. Nah, sama seperti sebelumnya, kita ke kanan pilih style di sini, yaitu heading 3. Nah, include level, karena kita ingin menyertakan nomor bab dan subbab sebelumnya, maka kita includekan dulu level, atau kita hapus dulu yang di dalam ini, biarkan kosong, baru kita includekan dari level 1, titik, ya. Setelah titik, kita ke level 2, dan titik, baru kita pilih number style-nya angka. Nah, di sini kita klik legal style numbering supaya muncul angka biasa. Nah, align add-nya juga 0 supaya sejajar dengan heading 2 tadi. Sedangkan text indennya 1 cm saja. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab pertama. Kita klik saja heading 1 ini. Biasanya deskripsi itu dimulai dengan lembar pengesahan atau kata pengantar kan. Kita anggap saja mulai dari kata pengantar. Karena kata pengantar ini masuk ke dalam daftar isi, jadi kita includekan atau masukkan heading 1 dulu. Nah, kita ganti bab 1 dengan kata pengantar. Caranya kita klik saja bab 1 ini sampai dia terblok. Setelah terblok, langsung diketik saja kata pengantar. Begitupun untuk daftar isi. Kita enter dulu, lalu kita masuk ke heading 1. Kita klik, setelah terblok, langsung kita klik daftar isi. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, kita masuk ke halaman selanjutnya untuk bab 1. Kita biarkan kosong saja dulu daftar isinya. Nah, sama seperti sebelumnya kita klik heading 1. Nah, supaya huruf atau judul bab 1 itu berada di tengah bawah, kita klik shift, tahan, klik enter. Jadi kursornya tepat di bawah bab 1. Kita ketik pendahuluan. Oke. Kita kasih 1 spasi saja, kita masuk ke heading 2. Nah, lihat heading 2 ini jaraknya 1 cm antara nomor dengan judulnya nanti. Misalnya judulnya adalah latar belakang. Oke. Kita masuk ke 1.2, yaitu rumusan masalah misalnya. Lalu kita klik lagi heading 2, kita masuk ke tujuan ya biasanya. Kadang ada juga batasan masalah, tergantung penelitian. Dan terakhir, manfaat. Oke, kita masuk ke bab kedua. Kita buat halaman baru saja. Jadi, heading 1, bab 2. Tekan shift, enter. Misalnya dasar teori. Teori. Kita kasih 2 kali spasi, enter.
Oke, masuk ke heading kedua, 2.1. Misalnya, teori kuantum. Lalu 2.2-nya, kita klik heading 2, teori kuantum atau teori Schrödinger misalnya. Nah, kita masuk ke heading 3, jadi anggap saja di 2.2 ini punya anak subbab lagi. Jadi kita klik saja heading 3. Nah, dia akan muncul 2.2.1. Misalnya teori bla bla bla. Lalu 2.2.2 teori ini itu misalnya ya. Nah, sampai seterusnya kalau kalian ingin lanjut ke 2.3, langsung saja ke heading 2. Terus kalau masuk ke bab 3, langsung saja ke heading 1 lagi. Dan kalau ingin masuk ke daftar pustaka, sama dengan langkah daftar isi dan kata pengantar tadi. Kalian klik heading 1, lalu klik tulisan heading 1 atau bab 1 sampai terblok, dan ganti dengan kalimat atau kata daftar pustaka. Nah, biasanya juga ada skripsi yang bagian ini menjorok ke dalam. Nah, tinggal kalian atur saja di bagian heading, di bagian modifikasi, atau di bagian paragraf tadi. Oke, sekarang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis? Mudah saja, kita masuk ke halaman daftar isi tadi. Kita 2 kali enter. Kita menuju menu references. Nah, perhatikan di menu atau bagian table of contents di bagian ujung. Klik saja. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan. Terserah kalian mau pakai mana, tapi kalau saya lebih suka menggunakan custom. Artinya saya buat sendiri gitu, sesuai dengan keinginan saya. Oke. Selanjutnya kita hilangkan saja tanda use hyperlink supaya tidak ada berwarna biru lagi. Nah, selanjutnya kita modifikasi dulu. Nah, jadi tox 1 ini artinya untuk heading 1. Nah, di tox 1 ini kita pakai Times New Roman 12, rata kiri kanan, tidak perlu bold ya. Kalau misalnya bold ya tinggal diklik saja. Kita masuk ke format, lalu pilih paragraf. Nah, di sini kita pakai 1,5. Nah, di sini dinolkan saja supaya tidak ada jarak. Nah, ini non saja. Kita klik OK. Oke. Kita ke tox 2 untuk yang heading kedua. Kita modifikasi. Nah, ini adalah Times New Roman sama seperti sebelumnya. 12, rata kiri kanan. Kita masuk ke format, lalu pilih paragraf. Nah, di sini labnya mungkin sekitar 0,5 saja. Jadi agak menjorok ke dalam, agak masuk ke dalam nanti. Ini non saja ya. Ini adalah 1,5 dan ini 0 saja. Oke. Oke, kita masuk ke tox 3. Kita modifikasi. Kita klik 12, Times New Roman, rata kiri kanan. Kita masuk ke format, lalu pilih paragraf. Nah, ini anggaplah 1 cm. Ini 1,5 lines, dan ini 0 saja. Oke, 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 dan oke. Coba ya. Nah, lihat sekarang daftar isinya sudah dimuat secara otomatis. Tidak perlu satu-satu lagi kalian masukkan. Dan ini juga sejajar nomor halamannya. Nah, ini bab 1 ada di heading 1, ini heading 2, dan ini heading 3. Nah, jadi untuk kalian yang ingin lanjut ke bab-bab selanjutnya, silahkan saja. Silahkan kalian praktekkan di rumah. Ya. Terus yang bab terakhir, pakai heading 1, daftar pustaka juga heading 1. Oh ya, misalnya kalian ingin menggunakan style yang telah kalian buat, caranya begini. Misalnya, kalian ketik-ketikan saja huruf asal-asal ya. Oke. Kita blok saja huruf ini, kita pilih yang ini. Nah, ternyata ada itunya kan. Oh, berarti kita harus modifikasi dulu nih. Kita masuk ke format. Kita masuk ke paragraf. Nah, ini 0 saja, 1,5. Oke. Kita masuk ke numbering supaya menghilangkan angkanya. Nah, kita pilih non saja. Oke. 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 Nah, ini bisa kita majukan. Atau bisa kita modifikasi saja. Lagi ke format, paragraf. Nah, ini kita pilih first line. 1 cm lah.
Oke, oke, selesai. Jadi seperti itulah kira-kira cara membuat bab dan daftar isi secara otomatis. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa subscribe untuk berlangganan. Jika ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan salam pendidikan.